أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi dan merahmati kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Semua rasul yang kami utus sebelummu wahai Muhammad, kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah semata. Allah ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai mukmin kita sangat paham dan sangat menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dari kita umat Islam memahami bahwasanya ibadah itu salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, yang dikenal dalam ilmu fiqih ibadah mahdhah. Tentu saja ini tidak salah dan tidak keliru. Hanya saja pemahaman ini tidak utuh, tidak menyeluruh, dan tidak komprehensif dalam memaknai kata ibadah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah secara bahasa etimologi itu bermakna al-khudu' wat-tazallul wat-ta'ah. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketundukan tersebut mendorong kita untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua tuntunan-tuntunan yang Allah berikan, mematuhi semua aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja semua tuntunan dan aturan tersebut demi kemaslahatan kita umat manusia, karena Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna ibadah yang sangat komprehensif ketika beliau ditanya tentang hakikat ibadah, cakupan ibadah, aspek apa saja yang termasuk dalam ibadah itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah semua hal, mencakup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhai, baik berupa ucapan, perkataan maupun berupa perbuatan dan tingkah laku yang nyata, zahir maupun yang batin yang tidak nyata. Beliau menyebut di antara contohnya salat, puasa, zakat, haji, berkata jujur, amanah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, menjamu silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, berjihad, berjuang di jalan Allah, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin dan yang lainnya. Ini semua adalah ibadah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, salat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Al-Quran, tentu saja ini merupakan ibadah yang utama. Tapi berbuat baik kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar kita, itu ibadah. Menghargai orang lain, menghormati orang lain, itu ibadah. Karena menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, itu kesalahan dan dosa. Bihasbi imri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah kesalahan dan dosa yang besar ketika seseorang menganggap rendah dan hina saudaranya. Dan membantu orang lain
meringankan beban orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, apalagi dalam kondisi sekarang ini mewabahnya virus corona, memberikan bantuan donasi kepada orang-orang yang terdampak, kepada para medis yang membutuhkan bantuan, itu ibadah. Kita jujur dalam perbuatan dan tindakan, amanah dalam pekerjaan kita dan tanggung jawab kita, itu ibadah. Tentu saja jika itu kita lakukan dengan niat dan motivasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena tujuan duniawi, bukan karena mencari simpati agar dipuja dan disanjung oleh orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, bahkan profesi dan pekerjaan, mata pencaharian yang kita geluti dan lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kita, keluarga kita, untuk menafkahi orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, itu adalah ibadah. Karena Allah yang memerintahkan kita bekerja, Allah melarang kita berpangku tangan, Allah memerintahkan kita menafkahi orang-orang yang dalam tanggungan jawab, dalam tanggungan kita. Kafa bil mar'i ithman an yudayya' man yaqul. Sebuah dosa besar ditanggung oleh seseorang ketika dia menelantarkan orang-orang yang mesti dia nafkahi, yang berada dalam tanggungannya. Tentu saja pekerjaan, profesi yang kita geluti itu adalah ibadah. Jika itu kita lakukan, motivasinya adalah lillahi ta'ala, melaksanakan tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita. Taat kepada Allah, kita bekerja, berupaya dan menafkahi keluarga kita. Kemudian pekerjaan kita bukan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bekerja dengan tekun, dengan baik, sesuai aturan profesional. Dan kita tidak menyalahi aturan-aturan Islam dalam pekerjaan kita, aktivitas pekerjaan kita, tidak melanggar aturan-aturan Islam. Dan terakhir, pekerjaan kita tersebut, profesi kita tersebut tidak melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban agama. Ini diantara syarat ketentuan yang mesti dipenuhi agar profesi, pekerjaan, mata pencaharian kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diuraikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhul Al-Ibadah fil Islam, dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita yakin betul kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas dan tanggung jawab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah tidak hanya dalam artian salat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan zikir, tapi beribadah dalam artian kita komitmen dan konsisten mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Kita komitmen dan konsisten menjalankan, menerapkan ajaran Islam, syariah, Al-Quran dan Sunnah. Kita komitmen dan konsisten menjadikan Al-Quran, Sunnah, tuntunan-tuntunan Islam acuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, profesi apapun yang kita geluti, semuanya berada dalam koridor Islam, seiring sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Kita memberikan totalitas kita kepada Islam, hati kita, fikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, semua yang ada pada diri kita, semuanya sejalan seiring dengan aturan-aturan Islam. Jadikanlah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala motivasi dan orientasi kita dalam melakukan apapun dalam kehidupan dunia ini. Dan jadikanlah Islam, syariah, Al-Quran dan Sunnah acuan, tuntunan, guidance kita dalam mengarungi kehidupan ini. Maka insya Allah semua perbuatan, pekerjaan, perkataan kita adalah ibadah. Bahkan hidup kita ini adalah ibadah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi hambanya yang taat dan tunduk kepadanya. Semoga kajian ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.